Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya pemirsa ya. Wah, ini cuaca agak-agak kurang bersahabat ya pemirsa ya. Di luar mendung kayak gitu, baru selesai hujan. Nah, kalau mendung-mendung, hujan-hujan biasanya yang paling enak itu ngopi ya pemirsa ya. Apalagi untuk pecinta kopi di luar sana pasti ngopi udah jadi obat paling enak ya, hangat ya kalau udah cuaca adem-adem kayak gini. Nah, berbicara tentang ngopi ya pemirsa, apalagi untuk Anda pecinta kopi, kali ini kita akan membahas tentang kopi juga, berkaitan dengan kopi. Kita akan melihat seperti apa ya pemirsa, berbisnis kopi itu seperti apa. Mungkin Anda yang di luar sana yang tertarik juga untuk berbisnis kopi khususnya, Anda jangan lewatkan tayangan kita kali ini ya. Episode kita kali ini akan membahas tentang meraup keuntungan melalui biji kopi. Nah, dari biji kopi ini akan menghasilkan keuntungan yang lumayan ya, yang luar biasa ya. Apalagi zaman sekarang memang sudah sangat menjamur ya pemirsa ya, bisnis-bisnis kopi, kopi shop, apakah itu warkop begitu ya. Jadi memang ini tayangannya cocok untuk Anda yang ingin memulai bisnis kopi. Kita akan tanyakan langsung dengan narasumber yang sudah kita undang di segmen kita kali ini. Nah, pemirsa, Kornya sendirian ya. Di sini sudah ada Bang Rizky ya, Muhammad Rizky. Ya. Beliau adalah pelaku usaha pengembangan biji kopi. Kita udah matching ya, Bang Rizky ya. Apa kabar Bang Rizky? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di sini, tentunya untuk berbincang-bincang kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara yang menonton TVRI Sumatera Utara. Betul. Ya, mengedukasi masyarakat semua bagaimana caranya untuk memulai suatu bisnis ya Bang. Betul. Khususnya kali ini kita akan bahas tentang bisnis kopi. Boleh diceritakan dulu Bang Rizky ini latar belakangnya ya, mungkin pemirsa juga perlu tahu dulu nih di awal Bang Rizky ini siapa sih gitu ya, anak muda, kelihatannya masih muda banget gitu ya pemirsa ya. Muda kali ya. Masih muda tapi udah bisnis kopi yang luar biasa sudah track recordnya kalau kita katakan. Boleh diceritakan dulu latar belakang Bang Rizky ini sebenarnya apa nih kesibukannya, kesehariannya? Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, berusia jalan ke usia 26 tahun. Jalan 20 ya Bang? Jalan 26 ya, okay. Masih jalan ya Bang? Baru menikah juga. Wah, selamat ya Bang. Alhamdulillah. Jadi awal mulanya kita buka usaha kopi itu tahun 2017. 2017? 17 betul. Waktu itu masih zaman kuliah, kuliah. Dan kebetulan owner yang sebenarnya itu bukan saya, tapi om kandung saya. Oh, oke. Nah, dibuka usaha kopi ini, saya dikasih kepercayaan untuk menjalani, membuka usahanya. Nah, saya kuliah waktu itu mau naik semester 4, berhenti. Hanya untuk fokus di kopinya. Wow, fokus di bisnisnya dulu bisnis ya? Itu. Nggak sayang tuh Bang kuliahnya? Tapi kebetulan masih belum jauh. dilanjutkan? Enggak, ya? Stop di semester 4. Jadi bisnis ya, fokus ke kopi. Awal mula kita buka itu masih sebesar meja makan. Kemungkinan kurang lebih sebesar meja ini mungkin kan. Meja ini ya. Ya. Roasting masih sama orang, kita bawa barang sama orang. Cuman kita udah punya lahan waktu itu 2017. Lahan kopi. Iya, kebunnya udah ada. Kopi. Betul. Jadi di awal ini bisnis yang dibangun duluan adalah perkebunan kopinya dulu. Iya, betul. Jadi pondasinya dulu kita udah ada. Bener. Udah ada kebun, kita beli kebun di Benar Meriah, Takengon, Gayo kan. Di daerah desa Kenine, Lampahan. Nah, dari situlah kita mulai merambah bisnis kopi. Mungkin sebelumnya sudah ada yang duluan. Iya. Jadi kita mulai 2017, jalan kecil-kecil, buka ruangan 3x4 waktu itu. Mulai buka ruangan 3x4 setelah dari meja makan kan. Kita mulai beli mesin roasting, mesin menyangrai atau yang masak kita bilang. Dari situ kita mulai produksi pelan-pelan. Waktu itu kopi shop belum ada. Ya. Masih roastery, jual biji, jual bubuk ke customer, pelanggan. Baru pelan-pelan kita buka jasa roasting. Jadi pelanggan yang punya biji mentah kita terima, kita roastingkan, buka jasa. Baru kemudian
Kopi shop rencananya belum terburu-buru membukanya. Iya. Karena pelanggan udah pengen buka kopi shop, bukalah gitu kan. Nanyain terus Iya, ya, nanyain kapan nih terus. coffee shopnya gitu ya. Jadi mulai buka kopi shop tahun 2019 Oke. sampai sekarang. Oh, sampai sekarang Sampai masih sekarang. juga ya. Berarti 2 tahun masih fokus di bijinya Biji dulu. mentah, Biji mentah bubuk, dulu. bubuk dan biji kopi. Biji bubuknya juga Iya, ya seperti itu ya. Baru merambah ke kopi shopnya. Kopi seperti shopnya itu ya. sampai sekarang. Oke, berarti ini dari hulu ke hilir ya Bang ya? Betul. Hulunya ada nih Iya. perkebunan biji kopinya. Ini memproduksi untuk dijual kepada halayak juga atau khusus aja nih untuk Kalau untuk dari hasil panen dari kebun, kita hasil produksi panennya. sendiri. Kita nggak jual biji mentah. nggak jual biji mentah Iya, ya? biji mentah itu dalam bahasa kopi artinya green bean. Green bean. Ya, kita nggak ada jual green bean ke orang atau ke customer. Jadi hasil kebun itu kita olah, kita proses, kita produksi, kita jual biji atau bubuk ke pelanggan kita. Oh gitu. Dan kita udah ada kerjasama, ada beberapa coffee shop, salah satunya di bandara. Mungkin yang pernah minum atau singgah itu namanya VTM Coffee, salah satunya. Oke. Tuh. Itu kerjasama di Kuala Namu. di Kuala Namu. Ya, betul. Kerjasama dengan coffee shop itu ininya biji kopinya ya Bang Biji ya? dan bubuk. Memproduksi, Iya. menyediakan biji kopinya. Betul. Gitu ya. Oh gitu, wah luar biasa ya pemirsa ya. Dari hulu ke hilir nih jadinya ini dari perkebunan bijinya ada, kemudian produknya juga dihasilkan sampai membuat coffee shop juga ya seperti itu ya. Wah ini luar biasa ya pemirsa ya. Jadi ini memang tepat sekali ya pengalaman-pengalaman dari Bang Rizky yang sudah memulai bisnis di tahun 2017 untuk kita kulik-kulik ya, apalagi untuk Anda yang memang ingin memulai berbisnis kopi tapi bingung mulainya dari mana kayak gitu ya. Apa-apa saja yang harus diperhatikan untuk memulai suatu bisnis biji kopi seperti itu. Oke, baik. Mungkin di luar sana pada nanya ya, gimana ya caranya memulai bisnis kopi ini gitu ya, Bang. Apa sih dasar yang harus kita miliki untuk menjadi seorang bisnis, kita katakan seperti itu. Oke, kita bicara usaha kopinya dulu. Kalau kita pengen buka usaha kopi, yang paling penting itu kita harus punya teknik dan ilmunya. Oh, oke. Karena kebanyakan kita tidak menjengkalkan A atau B. Iya. Jadi kita bicara fakta, bahwasannya kalau ingin buka coffee shop kita harus punya ilmunya dulu, punya dasarnya dulu, supaya kita bisa mengedukasi ke pelanggan untuk tertarik beli sama kita. Betul. Nah, dari segi bisnis, mungkin dari marketing, kita banyak dikenal orang sekarang itu dari mulut ke mulut. Oh. Dari pelanggan A, nanti ngasih tahu ke pelanggan B, kemudian Ngajak temennya ngajak teman gitu, lagi, ya, seperti ya. itu. Oke, berarti ini kepercayaan pelanggan, Pelanggan. konsumen juga harus tetap Ya, dipertahankan gitu ya Bang. Tapi kan ini bisnis kopi ini sudah banyak yang memulai duluan Ya. kayak gitu ya Bang. Kenapa memberanikan diri untuk fokus berbisnis kopi ini gitu, di luar sana banyak sekali pesaingnya Ya. begitu. Karena kopi ini salah satu komoditi internasional. Nah, kopi ini juga usaha jangka panjang. Kalau kita ngerti cara mainnya, kalau kita ngerti mengolahnya, itu menjadi usaha yang jangka panjang. Nah, kalau ada teman-teman di luar sana mungkin baru buka setahun atau 6 bulan udah tutup, lihat lagi ke belakang. Tujuan dia buka usaha itu, tujuannya jangka panjangkah atau hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi kebanyakan seperti itu. Kebanyakan untuk hobi-hobi Hobi di aja awal, gitu, hobi-hobi ya. di awal, ikut lagi rame nih. Rame, ngetren, Lagi buka ngetren gitu. buka. Memang banyak sih kita lihat ya Betul. Bang ya. Yang beberapa tahun lalu itu memang lagi Iya. booming sekali. Yang lalu beberapa tahun kemudian nggak sampai Nggak setahun sampai, kan udah tutup kayak gitu. Ditambah Itu tadi, lagi Bang, ya. zamannya kemarin itu lagi ada Covid kan? Nah, benar-benar. Itu Jadi itu sempat melalui Iya, masa-masa masa-masa Covid itu juga ya, kita Bang, udah ya? lalui, masa Covid itu kita lalui semua. Waduh, itu gimana sih Bang, penasaran juga ya pemirsa ya. Masa-masa Covid itu kan banyak usaha yang tutup Iya. ya karena memang PPKM kayak gitu. Betul. Untuk di bisnis Bang Rizky dan tim itu gimana? Kalau dari kita ini Inlander Coffee Roaster, kita kenapa bisa bertahan sampai sekarang itu satu, kita bahan baku sendiri. Benar-benar. Ya, kedua kita produksi sendiri. Jadi nggak bergantung ke Enggak orang bergantung ya Bang? karena pada zaman itu Covid bahan baku naik melonjak. Oh, oke. Jadi untuk pemain-pemain pemula, pemain-pemain yang baru-baru mulai mungkin kendalanya di situ kenapa dia bisa tutup. Tambah lagi faktor nggak boleh buka, malam nggak boleh buka yang di kota-kota kan. Iya. Kita buka di dalam gang itu mungkin terselamatkan juga. Bukannya di posisi lagi di Iya, dalam dalam jalan gang ya. gitu. Oke.
Jadi itulah yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Nah itu tadi pemirsa, jadi memang harus dipahami dulu, harus ada ilmunya ya Betul, Bang ya. betul. Jadi kita memang memulai sesuatu itu harus kita pahami benar-benar, jangan Ya. hanya sekedar ikut-ikutan tren, hobi-hobi di awal tapi tidak kita benar-benar kita pahami, kita dalami begitu ya. Kalau memang kita sudah paham, artinya kita juga sudah memahami bagaimana untuk kedepannya, Ya, jangka panjangnya begitu betul. ya Bang ya. Wah luar biasa. Nah ini kan ada beberapa lahan lah kita katakan yang digeluti saat ini bisnisnya. Apakah itu dari perkebunannya, kemudian biji kopinya yang mentah kah atau yang sudah di roasting seperti itu, dan kopi shopnya. Betul. Di era saat ini atau selama perjalanan karir bisnis ini Bang, yang mana sih sebenarnya peluang yang lebih tinggi di bisnis kopi ini Bang? Sebenarnya masing-masing peluangnya sama. Cuman kalau resiko paling besar itu kita buka di coffee shop. Resiko paling besar di kopi Coffee shop. shop. Oh, kenapa tuh Bang? Karena kan kita coffee shop itu menyajikan, kita menyeduh untuk customer kita. Iya. Nah, terus modalnya pun di coffee shop kan nggak kecil, Benar-benar. juga lumayan besar kan. Jadi kalau kita bukanya masih niat setengah-setengah dengan modal yang besar, mungkin menjadi risiko buat usaha kita sendiri. Oke, baik. Tuh. Berarti itu yang paling beresiko ya Ya. Bang ya. Oke. Nah ini Bang Rizky juga menjual biji kopinya ya pemirsa, seperti yang ini ada di bawah, ini contohnya yang udah ada kemasan-kemasannya seperti ini. Ini biji kopi apa nih Bang? Mentah atau sudah di roasting? Ini kebetulan sudah di roasting, Oke. jenis robusta. Robusta. Oke, nah bicara soal jenis kopi nih ya Bang ya, varian kopi, yang mana yang lebih diminati pasar Bang? Kalau lebih diminati pasar, masing-masing punya selera. Kalau untuk orang tua, kemungkinan yang dia suka pahit, dia lebih cenderung ke kopi jenis robusta. Oh, Tapi kalau untuk anak muda yang lidahnya mungkin udah sensitif, udah ngerti, dia lebih cenderung ke arabikanya. oke. Karakteristiknya gimana sih Bang perbedaannya, karena saya nggak paham kopi ya pemirsa ya. Itu gimana sih Bang perbedaannya yang paling mencolok robusta dan arabica? Jauh, perbedaan tuh jauh dari Jauh, rasa. Kalau arabica dia cenderung asam, manis dan kaya rasa. Oke. Nah, sedangkan robusta itu dia lebih strong, rasanya lebih kuat dan dia bitter. Oh, Pahit. gitu pahit. Iya, iya, iya. Jadi makanya kenapa banyak anak muda yang lebih suka arabica dan lebih sehat arabica. Lebih sehat arabica? Ya, karena kafein lebih rendah. Kafeinnya lebih rendah Iya, ya? 1 sampai 1,5%. Sementara robusta kafeinnya 2 sampai 2,7%. Oh gitu, makanya Jauh dia lebih tinggi. lebih pahit Iya. ya, lebih deep gitu ya. Oke, oke. Lebih strong jadinya. Lebih strong, baik, benar. Ini yang sudah di roasting seperti itu. Kalau yang mentah juga ada ya Bang ya? Mentah ada, cuman lagi nggak dibawa. Oke, itu kalau yang mentah di packing seperti ini juga? Mentah kita nggak jual. Oh mentah nggak jual? Kita nggak jual produksi mentah. langsung yang udah Langsung roast di bean. roast bean ya. Iya, Oke, di roasting. baik. Nah, kalau untuk yang dijual seperti ini Bang, untuk bijinya ini kemasan apa aja yang Kita menyajikan kemasan dari mulai 150. 150 itu yang semana Bang? Yang Ini? bener, itu 150. Ini 150 ya. Mm-mm. Oke. Baru 250. 250. Ini ya Bener. Bang ya? Baru 500 gram. Oh, baik. Baru ada 1 kilo yang 1000 gram. Iya, ini dia ya pemirsa. Jadi ada banyak varian yang dijual ya. Ada banyak varian yang dijual dan berbagai ukuran juga. Jadi disesuaikan seperti itu. Untuk harganya boleh di-spill nggak Bang ini harga-harganya? Boleh, masing-masing bervarian. Kalau kita mulai dari jenis robusta ini, dia per 250 gramnya itu 50.000 di coffee shop kita, di roastery kita. Nah, untuk yang arabica dia bervarian mulai dari 65 sampai 140.000 per 250 gram. Oke, baik. Jadi bisa dipilih ya pemirsa ya, untuk kemasan yang kecil kah atau kemasan yang gede dengan berbagai varian seperti itu ya. Baik. Nah, kalau untuk pengemasan seperti ini Bang, yang ini dikirim keluar kota juga kan Bang ya? Ini udah sampai mana sih Bang? Kita udah sampai Eropa, Pengiriman- Wow. Dubai, kita Oh. udah sampai Belgium, Jerman. Oh. Nah, jadi kebetulan kita punya teman kuliah di sana, dia memasarkan di sana. Jadi kopi udah sampai Belgia dan Jerman. Wah, luar biasa pemirsa ya, ternyata udah go internasional ya, luar biasa. Nah, untuk pengemasannya gimana sih Bang, pemilihan packaging yang dia bisa tahan, yang awet seperti itu Bang? Kalau packaging awet kita pakai yang ada pulpnya, pakai
Contohnya seperti ini, Oh, heeh. biar tahan udara dari luar nggak bisa masuk ke dalam. Oke. Ini ada valve-nya, inilah packaging yang paling bagus. Tuh. Kalau untuk yang keluar kota ataupun keluar negeri Iya, ya, karena memakan waktu yang Cukup lama. cukup lama. Oke, seperti itu ya. Kalau yang seperti ini Bang, kira-kira ini yang untuk mana nih? Dalam kota aja? Dalam kota, kalau untuk bubuk kita pakai yang kemasan Seperti silver. kemasan seperti ini juga. Betul. Ya. Oke, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi memang bisa kita sesuaikan juga ya packaging. Packaging itu mempengaruhi nggak sih Bang dari penjualan? Mempengaruhi. Ada packaging yang dia plastik, aluminium atau kertas itu pengaruh semua. Pengaruh rasa. Sama seperti kita menyeduh. Mempengaruhi rasa? Iya. Packaging mempengaruhi rasa juga Aroma ya? juga. Aroma. Oh. Jadi sama kayak kita menyeduh. Kenapa kita ngopi di luar atau di coffee shop, kenapa gelasnya ada yang keramik, ada yang kaca gitu. Oh, itu mempengaruhi Mempengaruhi juga. suhu panas, rasa dan aroma itu pengaruh dari wadahnya. Oh, dari wadahnya juga Iya, ya. Sesensitif itu ternyata Betul. kopi ya. Wah, luar biasa. Memang harus dijaga seperti itu. Memang harus dijaga. Jadi pecinta kopi itu kalau memang dia benar-benar kenal ya, benar-benar kenal tuh pasti wah ini Iya, berubah betul. nih. Ini kayaknya karena pengaruh wadah kah Wadah. atau seduhannya dan lain sebagainya ya. Oke, luar biasa ya pemirsa ya. Jadi memang banyak hal-hal yang perlu dipikirkan dan juga harus kita cari tahu ya, harus dipelajari juga ya untuk bisnis seperti ini ya, bisnis kopi khususnya ya, nggak asal-asal aja, karena kalau kita memang mau jangka panjang dan jangkauan luas seperti yang sudah dilakukan oleh Bang Rizky, ini udah sampai ke luar negeri loh pemirsa, beberapa negara sudah dijual ke sana, marketnya juga sudah ada di sana ya Bang. Benar. Ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk apa namanya tuh Bang, kerjasama dengan coffee shop lain, dengan coffee shop lain ataupun apa namanya pebisnis yang lainnya juga, itu bagaimana Bang? Mempengaruhi bisnis kita juga nggak, atau sebenarnya ya kita sendiri aja udah cukup gitu? Jadi kalau untuk yang kita supply ke coffee shop yang ada di Kuala Namu, mereka ambil yang sudah jadi. Yang sudah jadi. Biji ataupun bubuk. Itu sama sekali tidak ada mempengaruhi kami. Karena kita jual total bersih. Nah, ini kita lagi ada menerima orderan roasting. Mungkin kita nggak tahu ya dia punya perusahaan kah atau apa. Cuman asal bawa ke coffee shop, ke roastery di Inlander, dia bawa mentah doang gitu, sekitar 200 kilo gitu. Jadi itulah mulai merambah ke sana juga. Jadi nerima jasa roasting kita gitu, kita udah nggak yang per kilo, alhamdulillah udah puluhan atau udah ratusan. Kita udah nerima. Sudah seperti itu. Untuk awal tahun 2025 ini. Baru mulai di tahun ini. Wah, luar biasa sekali. Untuk perkembangan bisnis kopi ini gimana Bang? Dari tahun ke tahun ya, dari 2017 sampai dengan sekarang, prospeknya di bisnis kopi ini gimana sih Bang? Kalau kita berbicara dari tahun 2010 mungkin prospeknya masih sedikit. 1 dan 2 orang atau 1 atau 2 kafe yang baru ada. Nah, mulai 2017 kenapa kopi bisa meledak? Karena ada sebuah film yang pernah tayang di televisi atau di bioskop yang berjudul Filosofi Kopi mungkin. Oh iya, mungkin pernah dengar. Dari situ mungkin iklannya dari sana semua kan. Masyarakat mulai tertarik untuk membuka coffee shop, gitu dia. Oke, baik. Nah ini menarik sekali ya pemirsa ya. Kita akan tanya-tanya lagi ya, lebih dalam lagi bersama dengan Bang Rizky. Tentunya Anda harus tetap bersama kami, terus saksikan Ekonomi Kreatif yang masih akan kembali sesaat lagi. Mari meningkatkan daya kreativitas, menciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, terinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi. Baik, terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Apalagi yang pecinta kopi pasti masih mantengin ya, makin penasaran ya gimana cerita lanjutannya ini bisnis kopi ini seperti apa supaya lebih berkembang lagi, seperti Bang Rizky sudah merambah ke dunia internasional seperti itu ya. Kira-kira apa cara-caranya ya, tips and triknya gimana supaya bisnis ini dapat berkembang apalagi sampai ke dunia internasional, nanti akan kita bahas lagi ya. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan dulu tayangan berikut ini. Ini dia buah kopinya ya Bang ya. Benar.
Itu cherry kopi Arabica Gayo. Arabica Gayo. Dia ada karakteristiknya nggak sih Bang, buahnya mungkin lebih besar atau seperti Iya apa? benar, kalau Arabica ini dia masing-masing ada spesiesnya. Oh, Kebetulan yang di kebun itu Arabica Tim atau Gayo 1. heeh. Baru ada Tipika, ada Bourbon. Oh banyak spesiesnya ya. Benar. Baik. Nah ini apa nih Bang, foto paling mau Ini foto lagi mau panen ya? panen, pas lagi panen ya. Iya, lagi Oke. metik kopi. Berapa lama sih Bang bisa panen dari awal Dalam setahun itu dia 2 kali panen. 2 kali panen? Ya, Dalam setahun mulai 2 kali. awal bulan 6 atau mulai bulan 7 itu udah berbuah. Baru bulan 9 10 udah bisa dipetik. Kemudian bulan 11 itu panen raya. Wah. Jadi semua kebun itu panen raya metik kopinya semua. Nah tadi ada acara apa tuh Bang, yang seperti workshop atau apa? Itu tuh? kita lagi seminar? ada event di Inlander di roastery. Event mungkin apa namanya rokok. Event rokok di situ kita buat event gratis minum dan makan dibiayai oleh sponsor. Oke, nah ini apa Ya. nih tayangan ini? Kecil kali. Kelihatan terlalu kecil. Ini kegiatan ngerosting. Kegiatan ngerosting, sehari-harinya kayak gini ya Bang Ya, ya? benar. Oke, baik. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan tuh Bang kalau mau ngerosting tuh? Roasting kita mesin harus dipanasin, bahan baku yang mau di roasting harus disediakan. Ya, Itu dia. Nah ini dia Ya. prosesnya ya pemirsa Prosesnya ya. dulu. Ini kemarin lagi buat kopi botolan. Kopi botolan juga, juga diproduksi. Ya, kita produksi di kulkas di lemari es. Jadi memang kan sekarang banyak juga yang sukanya yang botolan, jadi Bener, bisa ya. dibawa Bisa kemana-mana dibawa ya Pak ya. cepat saji kan. Benar. Oke, nah sekarang kita mau melihat Bang Rizky untuk membuat kopinya langsung ya pemirsa ya. Kita juga pengen nyicipin nih gimana sih rasanya kopi dari apa namanya Bang, Inlander. Inlander Coffee Roaster. Inlander Coffee Roaster. Boleh silakan Bang Rizky. Boleh, kita dibuat untuk nyeduh kita. Arabica Gayo. Arabica Gayo. Yang jenis wine. Oh ini ada variannya Ya. Bang. Variannya apa aja Bang? Variannya yang mau kita seduh ini wine sama specialty. Specialty dan wine. Benar. Specialty ini adalah kopi pilihan Hah? dari biji kopi yang kita jaga, kualitas tinggi yang bagus, tidak ada pecah, tidak ada busuk. Ini memang benar-benar kualitas yang Kualitas dipilih. terbaik ya? Terbaik, benar. Specialty kopi. Siap. Oke, baik. Nah, kita lihat ya pemirsa prosesnya seperti ini dia penyeduhannya. Kita manasin atau membasahi filter kopinya dulu. Oke, filternya harus dibasahin Iya, dulu ya. Kalau untuk yang wine ini apa nih karakteristik rasanya Bang? Dia kopi fermentasi, Kopi fermentasi. cenderung rasanya lebih asam dan asamnya tinggi. Untuk kesehatan Kalau yang ada sakit lambungnya gimana Bang? Aman? mudah-mudahan aman. Aman ya? Aman. Siap. Jadi ini variannya ada apa aja Bang? Ada wine, specialty, apa lagi nih? Ada wine specialty. Kita ada hampir sekarang ini 16 varian. 16 varian? Oh, Iya, banyak juga 16 varian, 16 kemasan. Yang kita mau seduh ini wine. Kita lihat ya pemirsa. Ini kita udah langsung grinder dari rumah, dari Udah tempat di- kedai. Jadi sampai sini kita tinggal seduh. Iya. Nah, jadi yang selama ini mau sering nongkrong-nongkrong ya pemirsa ya di coffee shop, belum pernah lihat prosesnya seperti apa. Nah, seperti inilah dia penyeduhannya pemirsa ya. Apa sih namanya memang penyeduhan apa sih? Ya, namanya ngebrew atau Ngebrew, oke. Jadi tuangan pertama itu namanya blooming. Blooming itu ekstraksi kopi antara bubuk kopi atau biji kopi dengan air. Mengambil kematangannya. Mengambil rasa yang kuat. Oke. Ini dari aroma aja dia Udah tercium nih, pemirsa. benar. Aromanya Aroma wine. wangi sekali. Ini kita buat panas dulu, nanti kemudian kita buat yang dingin. Oke, boleh. Wah, ini Yang Enak dinginnya nih ini pemirsa signature sebenarnya sini signature andalan kami di Inlander. yang dingin. Yang dingin. Dan memang kami buat untuk perempuan, untuk cewek. Oh gitu. Lebih cocok. Iya. Karena dia benar, santai benar. rasanya. Benar.
Jadi kalau katanya ngopi itu bisa bikin begadang, nggak bisa tidur, itu benar nggak sih, Bang Rizky? Kopi itu meningkatkan daya konsentrasi kita. Jadi ketika kita minum kopi di malam hari dan kita sambil main handphone atau komputer atau laptop, mungkin membuat otak kita lebih tajam, lebih konsentrasi. Itu yang membuat kita susah tidur. Oh itu dia ternyata di situ ya pemirsa, kenapa ngopi itu Susah kadang kita tidur. susah tidur karena memang kopi ini meningkatkan daya konsentrasi. Konsentrasi. Lebih baik ngopi itu di pagi hari untuk membantu kita kerja kan. Benar-benar menambah produktivitas sehari Benar. di pagi hari ya. Jadi seharian itu bisa semangat kalau kita ngopi ya pemirsa ya. Jadi dia ada namanya kopi jantan. Kopi jantan itu dia dalam bahasa kopi dia piberi. Itu bijinya tunggal bulat seperti kacang hijau. Oh, itu Itu, dia biji jantan ya, benar. kopi yang jantan ya Bang Iya. ya. Itu lebih baik dikonsumsi di pagi hari untuk meningkatkan kinerja kerja. Oke, banyak ternyata. Kita bawa juga bijinya. Bawa juga ya Bang. Bawa. Ini kita pakai 40 gram. Jadi agak banyak kita buat. Oke, baik. Jadi banyak sekali jenis-jenisnya, varian-variannya ya, yang memang itu tadi memang harus kita pelajari di awal ya pemirsa ya. Kita harus tahu dulu ilmunya seperti itu ya. Baik. Nah Bang Rizky juga buka kelas ini ya Bang ya? Workshop atau seperti apa nih? Kebetulan buka privat Privat? gitu, belum ada ruang khusus, belum ada. Jadi siapa yang mau belajar, kita terima, kita ajari, kita berbagi ilmu juga. Oh gitu. Dan pernah mengisi juga di sebuah seminar atau manajemen bisnis juga pernah ngisi. Artinya juga mau mengedukasi teman-teman di luar sana ya Bang ya, seperti apa sebenarnya kopi ini kayak gitu ya. Jadi kopi ini pun kita bukan hanya belajar tentang membuat kopi, tapi kita belajar cara meminum kopi juga ada. Oh, mau minum kopi juga ada caranya? Ada caranya. Wah, ini Kori mau belajar juga nih sama Bang Rizky ya. Karena kopi itu kalau misalnya kita masih awam untuk mencoba, yang ada menimbulkan rasa pahit, asam, dan manis. Nah, kalau kita lidahnya sudah sensitif, itu misalnya kita minum kopi asam, itu asamnya kemana? Ke buah mangga kah? Ke nanas kah? Gitu. Oh, Jadi harus tahu. ternyata ada dia cara-cara khusus ya. Jadi selama ini kalau yang cuman biasanya menikmati aja ya produknya ataupun biasa nongkrong di coffee shop, nih sekarang kita bisa tahu nih untuk bisnisnya seperti apa, untuk cara nyeduhnya juga kita lihat secara langsung, dan juga untuk meminumnya ya pemirsa ya. Ternyata ada caranya. Nah ini udah beres ya Bang ya. Ini sudah selesai diseduh. Ini namanya metode manual brew atau V60. Metode manual brew. Atau V60. Nah, di Indonesia, terutama di kota Medan, untuk penikmat manual brew yang disajikan V60 seperti ini, itu masih sekian persen daripada peminum kopi susu atau peminum kopi gula aren dan kekinian gitu. Lebih rendah peminumnya. Kenapa tuh? Lebih sedikit peminatnya atau gimana Bang? Karena mereka belum paham mana kopi yang benar-benar kopi, yang pure kopi kita minum. Benar. Oke, wanginya ya pemirsa, aromanya nih, Benar. wangi sekali nih, kemana-mana udah. Oke. Nah ini sebenarnya untuk warnanya tidak terlalu pekat ya Bang? Benar. Karena metodenya tadi yang membuat warnanya seperti warna teh. Seperti warna teh, Benar. benar. Oke, ini kopinya sudah jadi. Oke, terima kasih. Ini yang panas, kita buat yang panas, dingin ya. Kita buat yang dingin aja Boleh. Bang. Ini namanya di Inlander Ice Wine Shake. Ice Wine Shake. Ya, jadi buat teman-teman yang mana tahu singgah ke Inlander, bisa pesan ini minuman menu signature kita andalan. Wah, Andalan boleh di spill Bang, di mana sih lokasi Inlander ini? Mungkin teman-teman penasaran mau datang langsung gitu. Lokasi kita ada di Jalan Jermal 7 Medan Denai, tepatnya di depan Masjid Al Ridho. Oke, nah gampang nyarinya Gampang, ya Bang ya, gampang banget. karena pas dia di depan masjid. Jadi bisa langsung datang yang pengen langsung datang ya pemirsa ya. Wah. Nah, untuk tambahan gula, ada juga orang yang memang nggak suka pakai gula Ada, ya Bang benar. ya. Jadi memang Ini yang non gulanya. pure kopi dia.
Tapi kalau anak-anak muda biasanya sukanya yang manis ya Bang ya, kopi Benar. susu gitu ya. Benar. Oke, ini kita biarin dulu. Kita coba dulu yang sudah jadi. Ya. Caranya gimana? Tadi kata Bang Iya, Rizky benar. ada caranya meminumnya. Kita kalau minum kopi bukan seperti minum air putih. Heeh. Kalau minum air putih kan kita tuang semua masuk kan. Ya. Kalau kopi kita minumnya pelan sedikit, Diseruput-seruput gitu ya. supaya Oke. tidak terkena panasnya. Oh iya, yang pertama mungkin aromanya dulu kita Iya benar. kita hirup ya. Ini harus kita nikmati dulu ini ya. Oh gitu caranya pemirsa. Diseruput itu dia Diseruput. kita nggak kerasa panasnya. Benar. Jadi kalau Panas. glek-glek gitu ya udah Terasa. terasa panasnya. Dan dia lebih terasa aroma dan rasanya kuat. Kalau Kalau kita seruput. ini dia ada asam-asamnya ya Bang ya. Pahitnya nggak terlalu sih sebenarnya ya. Karena kopi fermentasi. Ini kita buat yang dingin, namanya ice wine shake, Ice one shake. Iya. Nah ini signature dari nature dari Inlander. Finlander ya, boleh cobain ya. Jadi ini kan banyak nih Bang coffee shop ataupun pebisnis kopi di luaran sana ya. Apa sih yang membedakan Finlander ini dengan coffee shop lain ataupun pebisnis kopi yang lainnya gitu? Kita punya karakter sendiri, punya tujuan dan visi misi sendiri. Apa tuh? Kalau kita pengen usaha kita berkembang, maju, fokus sama usaha kita sendiri. Wah, Karena di zaman sekarang banyak komunitas atau banyak orang yang buka warung kopi, kedai kopi, coffee shop, mereka lebih fokus ke komunitasnya, bukan ke kedainya atau ke tokonya. oh gitu. Jadi kalau mau bertahan lama, mau berkembang, perbaiki, evaluasi, inovasi, Nah, menemukan rasa-rasa yang baru, mungkin itu yang bertahan. Itu yang beda dari yang lain. benar. Oke, nah di shake dulu ya pemirsa. Ini juga ada tekniknya ya Bang Ada. yang shake-nya itu ya? Namanya ice wine shake. Jadi nggak perlu lama ya Bang ya Nggak perlu sebenarnya lama. shake-nya ya? Wow. Nah tadi kan Abang bilang wadahnya itu juga mempengaruhi ya Bang Iya. ya. Yang paling baik wadahnya wadah yang seperti apa untuk Kalau di masing-masing seperti espresso atau kopi mesin, lebih baik kita pakai yang keramik. Kalau untuk V60 kita pakai yang loki kaca. Itu lebih baik untuk menahan suhu panasnya. Itu dia. Ini kita buat satu daripada terbuang, kita buat Iya, lagi. iya, iya. Kalau Bang Rizky dulu belajarnya memang ada belajar kelas khusus atau memang otodidak atau gimana sih nih Bang? Awal mula memang nggak ngerti dan minum kopi mungkin seminggu bisa dihitung. Iya, iya. Jadi 2017 itulah mulai otodidak sampai 2019. 2020 mulai ambil kelas barista sama roasting. Oh, Jadi udah ikut ujian, udah legalitas baristanya, wow. udah ngambil sertifikat. Benar-benar. Oke, jadi memang harus benar-benar kalau memang mau serius nih, memang harus dipelajari ya Bang ya, Benar. harus cari tahu bagaimana caranya supaya memang kita profesional gitu, bukan yang sekedar hobi-hobian saja. Karena memang usaha bisnis nih kalau kita paham jangkanya panjang. Oke. Jadi untuk jadi barista juga ada Ya, kelasnya ya pemirsa. ada ya. kelas. Untuk jadi cuppingnya kita juga harus ada kelasnya. Cupping itu Cupping itu apa, Bang? cupping itu cuper. Dia seseorang yang menyicipi kopi dari kualitas yang baik sampai kualitas yang buruk. Oh. Itu melalui proses namanya cupping yang Cupping, dilakukan oleh cuper Cuper orangnya. Oke. orangnya. Keren ya pemirsa. Baru pengen belajar juga tuh. Ya. Oh. Ini satu studio pada ngiler nih ngeliatnya nih. Nggak cuma di sini sih, yang di rumah juga ya. Wow. Jadi dia seperti ada sodanya. Iya, iya, iya. Badalan cuma kopi sama gula putih aja, gula pasir. Dan busanya itu nggak hilang ya Bang ya? Busanya nggak hilang karena dia bertahan karena pakai es. Oh, oke. Oke, Boleh mari. kita cobain Boleh, Bang? boleh yuk. Oke. Bismillah.
Mantap. Jadi memang kalau Korea pribadi lebih suka yang dingin, pemirsa. Lebih oke. Kita akan lanjutkan pemirsa setelah yang satu ini. Mari meningkatkan daya kreativitas, menciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, berinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya, masih bersama kami dari yang tadi sudah menyaksikan dari awal ya sampai dengan segmen ini. Nah, kita tadi sudah bercerita seperti apa awal mula bisnis ini dibangun, seperti itu ya. Mungkin pengalaman dari Bang Rizky bisa menginspirasi Anda untuk memulai bisnis kopi ya pemirsa. Nah, tadi kita juga sudah cobain produknya. Wah, mantap. Saya beneran suka ya tadi. Apa namanya Bang? Ice Wine Shake. Ice One Shake ya. Ini sedap ya pemirsa. Jadi kayak manisnya itu nggak terlalu manis ya, asamnya juga dapet, aromanya waduh perfect deh pokoknya. Nah tadi kan kita sudah berbicara ya seperti apa bisnis ini dirintis, kemudian sudah sampai ke luar negeri loh pemirsa. Kita akan tanyakan ke Bang Rizky ini gimana sih caranya memasarkan produk ini, bisnis ini sampai di internasional begitu ya, sampai sudah dikenal di dunia internasional. Metode pemasarannya seperti apa Bang Rizky? Kalau untuk metode pemasaran sebenarnya itu tadi yang untuk kita bahas di awal, dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut itu ya. Dari teman ke teman. Dan kopi kita juga bukan selain dari luar negeri kita kirim, kita juga kalangan artis, kalangan Habib, Ustadz yang udah terkenal kita udah supply, kita udah ngirim kopi ke mereka dan mereka sudah pernah main ke Inlander juga. Oh ya, jadi bukan endorse ya Bang ya? Bukan. Jadi kita sudah pernah bukan endorse sih sebenarnya, diposting oleh artis yang mungkin kenal namanya Rio Dewanto. Wow. Kan beliau salah satu aktor di film Filosofi Kopi. Benar. Nah, jadi pada zaman itu 2018 saya kontakkan sama dia melalui WhatsApp, bicara tentang kopi, dia ingin mencoba kopi dari kita kirim ke sana. Gitu. Responnya gimana? Responnya, dari Rio Dewanto, seorang Rio Dewanto ya udah jadi waktu itu kan nyobain. mungkin yang lebih paham kopi mungkin Bang Rio duluan. Pada zaman itu dia respon kopi kita memang kopi specialty pilihan, memang kopi terbaik yang ada di Gayo. Wow. Nah, kebetulan pun dia punya lahan juga di Gayo. Jadi jadi Rio Dewanto kurang juga lebih, bisnis kopi juga benar, ternyata ya, memang pecinta kopi memang juga. pecinta kopi. Jadi dia berkecimpung di dunia kopi juga sekarang. Nah selain Rio Dewanto kita juga ada Habib Al-Hafsi. Oh iya. Baru ada ustadz-ustadz yang lain yang udah pernah mampir ke Inlander. Nah, tadi pun kita kebetulan baru ngirim kopi ke artis aktor Indonesia namanya Ferry Irawan. Ferry Irawan. Benar, kan hari ini kan lagi di Medan dia. Nah, jadi kebetulan kita kasih kopi, kita kasih oleh-oleh untuk beliau. Iya, wah, luar biasa ya pemirsa. Jadi ini semua kalangan-kalangan elit, Papan Atas juga udah nyobain, artis-artis Habib dan lain sebagainya juga udah nyobain dan memang responnya semua oke ya Bang. Benar. Ya. Mudah-mudahan ini semakin berkembang seperti itu ya Bang ya. Nah kalau untuk mencapai kancah bisnis internasional ini gimana sih Bang caranya? Tanpa disadari sebenarnya saya juga baru tahu sekarang. Jadi ada pelanggan, beliau ini mungkin anggota DPR, dia ngerosting di tempat kita. Jadi bawa biji mentah, ngerosting di tempat kita. Nah, barang yang sudah jadi itu beliau kirim ke Dubai, kirim ke negara-negara timur. Tanpa disadari kan roastingan hasil jerih tangan kita udah sampai ke sana. Iya, gitu. sebenarnya jadi mitra jadinya ya nah, sebenarnya Bang. tanpa kita harus terjun ke sana. Jadi melalui orang-orang gitu. Oh gitu, wah luar biasa ya pemirsa ya. Jadi ini bisa dicontoh ya, pengalaman-pengalaman ini bisa menginspirasi kita supaya semangat untuk berbisnis. Apalagi yang memang ingin memulai bisnis tapi masih ragu-ragu kayak gitu-gitu ya pemirsa ya. Nah ini kan Bang Rizky udah mengawali bisnis 2017, kemudian di fase COVID juga sempat mengalami. Artinya masa-masa up and down-nya dapat ya Bang ya. Itu gimana sih Bang pengalamannya selama berbisnis kopi ini? Pertama merintis waktu kita awal buka coffee shop ya, itu roastery udah jalan 2 atau menjelang 3 tahun, roastery udah jalan, baru kita buka coffee shop. Kita pernah dalam 1 hari itu nggak ada penjualan. Coffee shop tuh artinya kita jual air kan, jual makanan juga gitu. Nah 1 hari itu kita pernah ngalamin tidak ada penjualan sama sekali. Nggak ada pelanggan yang datang ya.
mungkin masa-masa paling down di situ. Nah untuk apa ya Bang, menyikapinya ya, apalagi memang namanya bisnis ya, pasti ada aja masa-masa itu memang harus dilalui gitu ya. Namun bagaimana cara kita menyikapinya untuk tetap survive di bisnis ini gitu Bang? Yang paling penting kita harus koreksi, kita koreksi, evaluasi, baru kita menimbulkan atau memunculkan varian-varian minuman baru dari karakter kita sendiri. Betul. Tanpa kita campur tangan orang lain. Seperti itu. Baik, jadi memang Jadi, harus tetap berinovasi, konsisten ya Bang ya, konsisten. berinovasi juga. Oke baik. Nah kalau untuk saat ini Inlander Kopi berarti variannya sudah ada, Biji kopi sudah sampai 16 biji varian. kopi 16 varian. Oke, itu untuk bijinya aja ya Bang ya, yang bubuk, Biji dan bubuk sama. biji dan bubuk sama ya Bang? Sebenarnya dia kopinya itu satu jenis Arabica. Cuman di antara itu kan ada dia grade 1, grade 2-nya seperti itu. Oke baik. Yang paling diminati, yang paling best seller di Best produknya seller mana Bang? di kita ini boleh kita Boleh. Paling best seller itu ada namanya varian klasik. Varian klasik itu dia lebih cocok kalau untuk peminum strong, Oh, yang peminumnya kuat, suka pahit Iya. itu di klasik. biasa itu kalangan mana tuh Bang yang minum Kalangan itu biasanya orang tua sih, Orang tua ya? bapak. Bapak-bapak? Kalau untuk baik. yang di mesin kita ada best seller namanya espresso base. Espresso base-nya Ya. seperti apa tuh Bang? Kalau untuk espresso base-nya itu dia menimbulkan rasa ada pahit dan ada asam. Jadi dia balance. Di mesin dijadikan sebuah sajian espresso itu lebih nikmat daripada varian yang klasik. Wow. Karena dia level roastingnya berbeda. Dengan biji kopi dan grade yang berbeda juga. Oke, jadi Berpengaruh. banyak variannya, ada grade-grade-nya juga Benar, ya. Jadi memang ini agak lumayan kompleks ya. Jadi memang harus kita pahami benar-benar ya pemirsa, harus dipelajari memang supaya kita memang memahami setiap jenis-jenisnya, varian-variannya, spesies-spesiesnya ya. Ya. Seperti itu ya pemirsa, karena memang untuk kopi ini kompleks sekali seperti itu. Tapi kalau memang kita pecinta kopi, kita pasti happy ya Bang ya, Benar. enjoy menjalaninya. Iya. Malah semakin ingin mencari tahu ya, apalagi gitu ya, Iya. apalagi harus dikulik, apalagi harus diinovasikan seperti itu ya. Oke baik. Nah untuk media pemasaran ini kan pastinya kita memang membutuhkan juga media pemasaran begitu ya Bang ya. Yang paling efektif menurut Bang Rizky yang mana nih? Apakah online juga pakai Bang? Online pakai. Oke, nah itu yang mana sih Bang sebenarnya? Apakah toko fisik, online atau seperti apa Bang? Kalau kita sekarang ini lebih ramainya itu di sosial media seperti Instagram, Facebook. Oke. Nah, kalau untuk yang online shop-nya kita masih ada beberapa lah mungkin yang baru keluar gitu. Cuman kita masih mengembangkan itu juga ke depannya gimana. Oke, berarti media online juga sangat membantu ya Bang ya proses pemasaran ini. Kalau untuk toko fisik ini gimana Bang? Toko fisik kita ada melalui via WhatsApp. Jadi beliau mesan, pelanggan mesan kita ngirim. Contohnya dari Pekanbaru atau dari kota-kota luar yang di luar dari kota Medan, mereka mesan melalui WhatsApp. Oke. Itu orang lain menjadi customer gitu seperti itu. Oke, jadi memang online ini cukup membantu ya Bang ya. Bahkan yang datang langsung ke toko ini memang awalnya dari online kayak Online gitu ya juga. Bang ya. Dan yang paling penting mungkin di awal tadi ya Bang ya, dari mulut ke mulut. Iya, Ya, paling penting karena itu paling tajam. udah nyobain langsung Ya. kayak gitu ya Bang ya, udah nyobain langsung dan dia rasa memang cocok, enak, jadi disebarkanlah ke Sebarkan, teman-teman dan lain-lain sebagainya seperti itu ya. Oke, luar biasa ya pemirsa ya. Jadi memang ini bisnis yang cukup menggiurkan ya. Kalau menurut Bang Rizky deh, bisnis kopi ini seperti apa ke depannya? Pandangan Bang Menurut Rizky. saya pribadi bisnis kopi akan lebih naik, lebih melonjak, terutama sekarang ini harga bahan baku lagi naik-naiknya. Harga bahan baku lagi naik ini ya Bang Lagi ya? naik, contohnya itu green bean-nya Robusta ini, yang tadinya kita bilang per kilonya itu mungkin 40-an, sekarang udah hampir mencapai 100.000. Wow. Naiknya melonjak. Naiknya signifikan sekali Ya, pemirsa karena ya. ada pengaruh di Brazilian dan di Vietnam itu gagal panen, jadi mempengaruhi dunia. Wow. Sebab luar itulah biasa. Robusta itu naik. Tuh. Jadi untuk kedepannya ini prospeknya Iya, masih prospeknya bagus ya bagus, Bang ya, bagus. masih bagus ya. Jadi jangan ragu ya pemirsa ya, untuk Anda di luar sana yang ingin memulai bisnis, ayo dimulai ya, jangan ragu karena memang ke depan ini masih akan baik prospeknya, bahkan mungkin lebih berkembang lagi ya seperti itu ya. Namun tantangan apa sih Bang sebenarnya yang dihadapi untuk pebisnis kopi saat ini dan ke depannya mungkin?
Inlander selama buka, selama merintis tantangannya itu bukan dari kompetitor, tapi dari kita sendiri, dari SDM kita juga. Oh, Itu tantangan kita sendiri. Jadi kok kompetitor itu tidak dijadikan satu tantangan yang berarti ya Bang enggak. ya? Karena kita fokus di usaha kita, fokus di Inlander, Benar, karena kita besarkan itu. punya karakteristik masing-masing ya Bang ya. Bahkan tantangan itu ada dari Dan orang dalam. orang dalam Benar. kayak gitu tuh ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau buka usaha kopi shop atau usaha kopi, silakan buka, lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Tidak menjadikan masalah bagi kami. Justru itu makin meningkatkan peminum kopi, pecinta kopi di Indonesia, gitu. Oke, baik. Terutama Medan. Nah, untuk apa namanya Bang, varian-variannya ini bakal ditingkatkan lagi kah, akan ada muncul-muncul varian baru kah, atau ada inovasi apa lagi yang akan dibuat di Inlander ini? Kalau dari segi biji dan green bean, kita fokusnya masih ke gayo. Ke gayo. Untuk biji yang lain seperti Mandeling, Lintong, kita juga main ke sana. Cuman kita lebih fokus ke gayonya. Gayo ya, masih fokus di gayo ya. Kalau Oke. untuk minuman, itu setiap tahunnya saya dan Inlander itu wajib membuat menu-menu baru. Oke, karena memang inovasi ini penting ya Bang itu ya? penting. Inovasi Jadi ini kita penting. mengikuti perkembangan. Jadi setiap tahun itu ada namanya fase tahun pertama, tahun kedua itu menunya itu aja. Nanti Itu tahun aja. ketiga berbeda lagi. Oke. Jadi kita harus mengikuti perkembangan. Benar. Baik, wah luar biasa sekali perbincangan kita hari ini ya pemirsa ya. Semoga perbincangan kali ini bersama dengan Mbak Rizky menginspirasi Anda juga ya, apalagi Anda ingin memulai bisnis kopi. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri ya. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa. Makasih.